Nah, dia balik dengan isu yang sedang hangat. Isunya apa? Ini loh, ini permasalahan soal penundaan pengangkatan CPNS dan P3K 2024. Kenapa sih? Kenapa padahal sebentar lagi, selangkah lagi. Nah, kenapa harus ditunda? Apa alasannya? Kita langsung bahas ya, kita nggak mau berlama-lama. Karena sudah ada anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, dari Dapil Sumatera Selatan 2, Bapak Giri Ramanda Kemas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak. Ya. Semoga tetap bersemangat ya, walaupun ini permasalahan Komisi 2 dari kemarin sampai sekarang masih terus running nih Komisi 2 nih. Ya, Komisi 2 paling banyak masalah. Iya. Di awal tahun ini yang mulai mendapat perhatian adalah soal penundaan pengangkatan CPNS dan P3K. Kenapa sebenarnya? Apa yang menjadi dasar sampai ini udah selangkah lagi loh pengangkatan, pemberian nomor induk PPPK maupun CPNS, pengangkatan CPNS-nya. Kenapa harus ditunda? Sebenarnya bukan penundaan, Komisi 2 tidak pernah menunda. Tapi kami mendengarkan apa yang menjadi masalah dalam rekrutmen ini, kemudian kita memberikan limitasi batas waktu. Oke, berarti di 2026 itu limitnya? Limitnya, bukannya harus dilantiknya Maret 2026. Itu limit terakhir, masalah ini harus selesai. Jadi kan katanya kan masih ada tahap 2, masih ada perbaikan data segala macam. Nah, sehingga kita buat kapan kamu sanggup terakhirnya? Awalnya mereka mengatakan di 2026 pertengahan. Ya kami bilang tidak bisa dong, jangan kelamaan tidak memberikan kepastian. Makanya bahasa saya, apakah kita tega membiarkan orang 15 tahun tanpa ketidakpastian? Apalagi tanpa gaji. Yes. Nah itu kan menjadi masalah. Akhirnya diputuskan itu. Kenapa Maret? Artinya itu batas akhir dari triwulan pertama di 2026 harus selesai semua. Jadi bukan dilantiknya Maret 2026. Artinya Kementerian, Pan-RB dan BKN punya waktu yang panjang untuk menyelesaikan permasalahan dan tidak harus di Maret 2026. Kalau Desember selesai, kalau di Juli ini selesai, silakan dilangkat. Berarti itu artinya bisa diselesaikan secara bertahap ya? Iya betul. Makanya kita tidak memberikan batas akhir itu harus dilantik di batas akhir, enggak. Batas akhir penyelesaian. Seperti PNS, CPNS itu kemarin maunya sama Maret 2026 loh. Kami bilang apa lagi masalahnya? Hasil dari ramalan komisi kan tidak ada masalah lagi. Tinggal masalah penerbitan persetujuan teknis dan penerbitan NIP. Yes. Yang sampai hari ini belum selesai. Ini yang jadi juga masalah. Kalau mau dilantik bulan April ini masalahnya belum, perteknya belum selesai, NIP-nya belum dibuat. Tapi gini Pak, saat di awal kan Menpan RB ketika memberikan jadwal, ini mau tesnya tanggal sekian, itu kan mereka sudah schedule sedetail itu. Bahkan kayak kapan kita harus administrasi dan yang lain-lainnya kan semuanya sudah ada. Tapi kenapa bisa sampai miss dan akhirnya mengorbankan mundur dengan waktu yang cukup lama gitu? Ketika kami pertama kali rapat dengan Menpan RB di awal periode ini, kan kita tidak tahu, ini kalau periode sebelumnya kan saya tidak ikut, belum DPR RI, baru inilah periode ini saya DPR RI. Ketika kita rapat pertama dengan Menpan RB, itu tidak ada satupun bicara masalah kesiapan rekrutmen CPNS yang sedang dipersiapkan. Sehingga kita tidak membuat keputusan karena sudah ada keputusan sebelumnya oleh DPR sebelumnya tentang jadwal itu. Nah, sehingga DPR periode ini kan kami tidak tahu. Ketika masyarakat mulai ribut-ribut, ketidakpastian segala macam, akhirnya kami undang rapat Menpan RB. Ada apa sih masalahnya? Yes. Gitu. Ini kan karena aspirasi masyarakat, makanya kita undang Menpan RB. Mulailah cerita masalah, ada kesulitan menerbitkan pertek, jumlah peserta yang lebih dari 1,7 juta orang. Hal-hal teknis lah yang dibahas kemarin. Nah, kemudian Kepala BKN juga baru dilantik kurang lebih 1,5 bulan. Masalah di dalam BKN banyak, anggaran tiba-tiba terkurangi. Jadi mereka seperti sedang mencari format penyelesaian. Nah, dari situ kami melihat, udahlah kita lihat batas akhirnya kapan ini. Kalau P3K karena 2 tahap, mereka beraninya di 2026. Itulah saya bilang,
kalau PNS kan nggak ada masalah, paling tinggal penerbitan persetujuan teknis dan penerbitan NIP. Sekitar orang 200 berapa ratus ribu orang. Oke, itu yang dikejar dulu. Gak bilang karena tidak ada masalah, ya itu yang dikejar dulu. Kapan? Hitung muncullah kalimat Oktober 2025. Oke. Ya sudah ke DPR Komisi 2 itu sebagai batas akhir penyelesaian. Berarti 2025 di Oktober itu untuk Batas CPNS. akhir CPNS. Batas akhirnya. Karena memang tidak ada masalah lagi. Yes. Tinggal sekarang menyelesaikan persetujuan teknis dan penerbitan NIP. Nah itu tinggal kemampuan dari BKN menyelesaikan masalah itu. Oke. Berapa lama dia mengeluarkan pertek? Karena pertek itu per orang. Oh ya ini kerja administrasi. Nah ini ya mungkin karena BKN kemarin baru ganti kepala, kemudian ada rekonstruksi anggaran ini, mungkin mereka lagi mencari format penyelesaian yang lebih cepat. Oke. Nah sehingga mereka minta mundur. Tapi sampai kapan? Nggak mungkin kita mundur-mundur sampai nggak jelas. Awalnya mintanya Maret 2026, sama dengan P3K. Wah nggak bisa, ulang. Akhirnya itulah Oktober. Kawan-kawan di komisi sepakat Oktober. Jadi Oktober jangan dimaknai sebagai itu adalah tanggal pelantikannya, bukan. Itu batas akhir penyelesaian. Oke. Sehingga Bu Menpan RB maupun Kepala BKN ya harus berpikir bagaimana sebelum tanggal tersebut selesai. Jangan. Tapi ini kan ada kebudayaan, ada budaya kita ini. Kalau dikasih batas akhir itu ya dikerjain sampai akhir. Dipepetin. Mungkin apa ya kebiasaan. Saya lebih senang menyelesaikan pekerjaan di akhir daripada di awal. Jadi nabung kerjaan nanti di ujungnya panik kan begitu. Yeah. Nah ini kan nggak bagus menurut saya. Dalam batas waktu ini oke, Maret, habis Lebaran April, mungkin Mei ya Juni udah dilantik. Sehingga Juli sudah mereka bisa bekerja. Oke. Harusnya begitu. Kalau kita bicara birokrasinya bisa responsif dan cepat. Oke. Nah, gimana kalau seandainya ini aja udah bisa mundur, ya kan Pak? Tadi Bapak menyampaikan kalau di budaya kita kadang suka dikerjakan di akhir-akhir. Nah nanti kalau ada nggak kemungkinan nih kalau yang kemarin yang udah pasti aja bisa mundur, ini nanti minta tambahan waktu lagi. Gimana sikap dari Komisi 2 untuk memastikan jangan sampai ada mundur-mundur lagi nih? Nasibnya kan dari 1 juta orang lebih ini yang bergantung gitu. Kita jawab nanti dulu Pak. Bapak gimana nih kalau seandainya dealnya paling lambat, dan ini permintaan dari Menpan RB ya? Jadi gini, dalam rapat itu Menpan RB mintanya dan BKN itu Maret 2026. Oke. Seluruhnya sama. Komisi 2 tidak mau itu. Makanya pertanyaannya kemarin, ketika CPNS itu sudah hampir selesai, loh kenapa ditunda lagi? Nah, akhirnya kesepakati mereka sanggupnya kapan? Tercetuslah kata-kata Oktober. Makanya kita tetapkan maksimal paling lambat 1 Oktober 2025 untuk yang CPNS. Oke. Untuk yang P3K karena yang tahap 2 aja belum jelas kapan ujiannya, mereka nggak berani majukan itu. Oke, akhirnya di 2026. 2026 karena nanti berkaitan juga dengan P3K paruh waktu. Yang tidak lolos, tidak dapat formasi tetap menjadi P3K paruh waktu dan harus dibuatkan NIP. Oke, berarti ini R2 dan R3 itu? Kalau kurang lebih begitulah. Oke. Gimana kalau seandainya di akhir-akhir nih nanti kayak minta tambahan waktu dari Komisi 2 sendiri? Kalau menurut Bapak akan seperti apa? Kemarin Bapak udah cepet kenceng kan, ini mau kenceng lagi nggak? Ya kalau saya dan kawan-kawan secara pribadi mereka semua tidak mau ini ditunda-tunda. Karena kita maunya ini cepat, karena nasib orang ini. Kita bayangkan orang sudah berharap dilantik, diangkat, ya bukannya nggak setengah mati, tes CPNS itu setengah mati. Belajar dulu habis-habisan berapa tahap sampai lulus, itu kan pasti keinginannya segera dilantik, segera diangkat. Karena habis ini dia ada perajab. Itu kan cita-cita semua orang. Begitu rasanya jadi diangkat, sedangkan ini tiba-tiba cita-citanya mau dikaburkan. Nah makanya kami nggak mau. Kami berusaha kawan-kawan, terutama saya di fraksi PDI Perjuangan, kita minta dipercepat. Oktober itu adalah batas akhir. Artinya gini, ketika Kementerian Pan RB dan BKN selesai, ya angkatlah orang-orang ini. Tidak perlu harus serentak di ujung di tanggal 1 Oktober. Oke.
Gimana dengan kemarin kan kita tuh kalau kita mau cerita dari teman-teman tadi juga menceritakan gimana susah payahnya buat menyesuaikan dengan persyaratan. Gimana kita harus mencari persyaratan ini itu. Keluar uang yang cukup banyak juga untuk surat kesehatan dan yang lainnya. Di sini posisinya kita masih diundur sampai 2026. Gimana dengan proses pembayaran nantinya? Kemarin Bapak juga sudah menekankan hal itu. Tapi ada beberapa daerah yang sudah tidak sanggup untuk melakukan pembayaran. Jadi gini, ini kan kita harus bedakan beberapa klaster mengenai pembayaran P3K. Banyak daerah itu berangan-angan dan bercita-cita bahwa ini dibiayai oleh pusat. Akan tetapi pada kenyataannya pemerintah pusat tidak bisa membiayai semuanya. Itu artinya kalau mungkin yang P3K penuh waktu bisa, tapi yang paruh waktu belum tentu. Itulah dikembalikan nanti ke daerah belanjanya. Kalau ada daerah mengatakan kami tidak menganggarkan lagi, itu pasti salah. Ketika dia sudah mengajukan formasi, dia harus menganggarkan belanja administrasi umum untuk formasi tersebut. Artinya uangnya sudah ada. Kemudian untuk yang P3K paruh waktu yang tidak bisa dimajukan menjadi nanti penuh waktu, itu biasanya sudah disediakan anggarannya di belanja barang dan jasa. Kalau sampai pemerintah daerahnya tidak menganggarkan itu, berarti pemerintah daerahnya yang kelewatan tidak memperhatikan nasib mereka. Sikapnya gimana Pak untuk hal ini? Kalau seandainya ini nanti tugasnya Kementerian Dalam Negeri untuk menertibkan ini. Karena itu nanti beda lagi urusannya, karena daerah ini Kementerian Dalam Negeri. Tapi kalau pemerintah daerahnya peduli dengan nasib para honorer ini, pasti dianggarkan. Ini kan bicara nasib orang. Ya nggak tahu juga kalau ini kan hasil pilkada baru, nanti bupatinya nggak mau menganggarkan. Tapi keharapan saya adalah nanti mantan saya minta kemarin di rapat, Menpan RB, BKN dan Mendagri harus bicara bersama agar mereka tetap bisa digaji sampai dengan Maret 2026 paling lambat. Itu makanya saya minta itu. Dia dijanjikan oleh Menpan RB, sudah disiapkan suratnya. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng, dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di subscribe. Nah, kemarin Bapak juga sempat menanyakan itu dan dijawabnya seperti itu. Ya harapan saya sekarang benar-benar Bu Menpan RB, Bu Rini, Pak Tito, Pak Zudan bisa duduk semeja membuat keluarkan surat itu ke daerah. Sehingga surat keputusan bersama itu agar daerah menganggarkan itu. Mumpung hari ini kan sejak ada impres efisiensi dari Pak Prabowo dan pelantikan kepala daerah yang baru, ini Pak Depdagri mengizinkan daerah untuk merevisi APBD-nya. Berarti ada kemungkinan di situ. Ini bukan kemungkinan, ini sudah jadi pintu masuk untuk menganggarkan untuk kawan-kawan P3K di daerah. Nah tinggal sekarang bagaimana kepala daerah di lapangan peduli nggak sama mereka. Kalau yang sudah dibelanja administrasi umum tinggal digeser lagi ke belanja barang dan jasa. Tapi kemarin Bapak sempat menyentil kalau sebenarnya untuk belanja barang dan jasa itu sudah tidak diperbolehkan lagi. Makanya perlu surat dari Kementerian Dalam Negeri untuk diizinkan menggunakan ini sampai dengan selesai penataan P3K. Berarti harusnya di 2026 di Maret itu kekuatannya harus maksimal sudah selesai. Selesai semua. Semuanya ya. Jadi itu batasnya teman-teman ya. Bukan akan dilantik di Maret 2026, tapi batas maksimalnya di situ. Ya, artinya kemungkinan kawan-kawan di Menpan RB dan BKN salah menafsirkan. Atau mereka mencari amannya selesainya di situ. Ya kita juga nggak tahu. Tapi yang jelas di komisi semangatnya ada itu batas akhir maksimal, bukan waktu pelantikan diserentakkan di sana. Kami tidak menutup pelantikan tidak serentak. Pak, tapi nggak tahu ya hari ini Mbak Nadia ya, orang lagi hobi yang serentak tapi ini Pak. Iya nih, gimana dong kalau kayak gitu ya. Nah tapi masih ada waktu kah? Oh sudah, tinggal 1 menit. Tapi gimana nih Pak, dengan kalau kita lihat kan sebenarnya undang-undang ini dibahas di 2023 ya kan. Kemudian PP-nya belum turun hingga saat ini. Padahal ini cukup penting. Nah dengan adanya kondisi seperti ini, PP ini gimana untuk menguatkan juga? Nanti apakah nantinya juga akan ada revisi undang-undang dari ASN melihat kondisinya yang seperti ini Pak?
kita jawabnya nanti karena Oke. tadi udah dikode sama Mbak Inggar ya. Jadi kalau ada terganggu dikit kita serbu Mbak Inggar. Gimana nih Pak di segmen terakhir, PP-nya yang 2023 belum terjawab. Jadi masyarakat menanyakan sebenarnya keseriusan dalam pengangkatan P3K, dalam pengangkatan CPNS 2024 nih. Ini untuk pertama kali CPNS bermasalah sih ya. Tapi untuk P3K yang ini seperti apa? PP ini adalah kewenangan dari pemerintah. Kalau pemerintah tidak membuat PP-PP-nya, ya ini agak susah juga. Artinya kita mendorong kepada Kementerian Pan-RB agar memberi kejelasan melalui PP. Jangan cuman sekedar sekarang kan yang dikeluarkan surat Menpan-RB. Iya. Surat Menpan-RB. Oke. Secara tataran hukum itu bisa dilakukan sebagai jembatan sebelum PP-nya ada. Tapi yang harus diurus oleh Menpan-RB. Sekarang ya hari ini Menpan-RB ini sibuk dengan penataan birokrasi pemerintah pusat yang berubah. Itu juga PR-nya udah masih banyak. Tambah lagi PR pengangkatan ini. Ya mau nggak mau ya Menpan-RB, kepala BKN, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Karena ini berurusan dengan nasib banyak orang. Yes. Ini yang kita minta kerelaan hati kawan-kawan di Kemenpan-RB maupun di BKN, bekerjalah dengan sepenuh hati agar apa yang menjadi cita-cita orang ini jangan terhambat. Kemudian aturan-aturan yang membawahinya ya selesaikan. Sehingga ada kepastian hukum. Karena kepastian hukum inilah yang ditunggu kawan-kawan, terutama masalah masa kerja, penggajian, dan lain-lainnya. Bukannya begitu? Oh iya, berarti artinya nantinya akan ada penguatan lagi ketika melakukan rapat kerja untuk memastikan PP-nya ini biar segera turun lah. Bahkan ya dalam beberapa rapat kerja kan sudah ditanyakan, beberapa kawan di Komisi 2 sudah menanya kapan mau PP-nya keluar. Dalam jawabannya kan selalu sedang diselesaikan. Tapi sebenarnya apa sih Pak dari permasalahan sampai belum hadirnya PP itu? Nah nggak tahu kita. Belum ada jawaban juga dari... Belum ada jawaban dari kementerian. Oke. Karena kita bukan menterinya, jadi kita nggak bisa jawab. Oh oke deh baik. Nah untuk yang kondisi saat ini Pak, ini yang masih banyak sekali ditanyakan kalau seandainya permasalahan P3K ini belum terselesaikan, gimana dengan nasib R2, R3? Apakah nantinya juga akan bisa mendapatkan hak-haknya? Jadi gini, Undang-Undang ASN 2023 itu mencoba mengakomodir seluruh permasalahan. P3K, akhirnya muncullah P3K paruh waktu. Kenapa? Karena tidak semua tempat bisa membuka formasi. Kalau orang-orang yang tidak dapat formasi di 2024, mereka harus berhenti jadi tenaga kerja non-ASN. Saya nggak bicara honor ya, kita tenaga kerja non-ASN. Berhenti semua. Berapa juta orang? Yes. Kalau kemarin hitungan BKN dari pangkalan datanya 890.000 orang. Akan berhenti kerja semua. Ini kan masalah. Hampir 1 juta jiwa kehilangan pekerjaan. Gara-gara aturan. Makanya di aturan 2003 mengakomodir mereka tenaga kerja non-ASN yang tidak dapat formasi menjadi P3K paruh waktu. Agar bisa tetap dibayar oleh pemerintah daerah. Itu niatnya pembuat undang-undang. Menyelamatkan semua orang. Kita jangan bicara dulu kan minta kesetaraan ini. Itu nanti, yang penting selamat dulu. Yes. Nah, setelah selamat, semuanya tetap bisa kerja dan bisa digaji, baru kita bicara ke depan revisi undang-undangnya bagaimana untuk mengakomodir mereka. Saya tahu keresahan kawan-kawan yang paruh waktu. Kalaupun mereka jadi paruh waktu, apakah mereka ada kesempatan diangkat menjadi penuh waktu? Nah, makanya kemarin juga saya usulkan kepada Menpan-RB kalau ada pembukaan formasi P3K lagi diutamakan yang paruh waktu. Terutama ketika pemerintah daerah sanggup untuk menambah anggaran formasi P3K. Makanya saya minta nanti kalaupun ada penambahan formasi, beberapa kawan juga sama nadanya, itu yang diutamakan yang paruh waktu tadi. Untuk bisa disesuaikan. Untuk bisa disesuaikan akhirnya formasinya mereka hanya bertarung dengan sesama paruh waktu. Oke. Tapi kalau kemungkinan kebijakan, ada banyak yang nanya apakah ada kebijakan afirmasi lagi? Nah ini sampai hari ini belum bisa kita bisa jawab. Karena undang-undang ASN-nya tidak mengatakan seperti itu. Hanya menyelamatkan mereka agar bisa tetap kerja dan digaji. Ini kan penyelamatan.
kawan-kawan menuntut segala macam, tapi di satu sisi undang-undang ini menyelamatkan semuanya dulu. Artinya gerbongnya dibawa semua dulu. Masalahnya nanti baru kita atur. Nah Itu makanya kemarin di rapat saya juga udah minta kepada Kemenpan, kalau nanti ada pembukaan formasi lagi, ada beberapa kawan malah nambah, buatlah surat ke pemerintah daerah ke masing-masing untuk menambah formasi, untuk dibuka formasi baru, agar bisa sama nanti di Maret 2026 tambah lebih sedikit yang paruh waktunya. Itu ada beberapa kawan mengusulkan hal seperti itu, tapi nggak tahu ini belum disetujui oleh BKN apa ini, karena mereka cuma masih berpatokan pada 276.000 sisa formasi. Nah, kemudian kenapa sih di pemerintah daerah tidak semuanya mengajukan formasi? Ini juga banyak pertanyaan. Semuanya lain, ini soal BKN. Enggak. Kita sudah pernah tanyakan kepada Menpan RB dan BKN, untuk formasi diserahkan oleh daerah sesuai kemampuan keuangan daerah. artinya berarti daerah itu belum memiliki kemampuan. Iya, karena dia tidak memiliki kemampuan keuangan yang cukup, dia tidak berani mengajukan formasi. Oke. Lain halnya dengan provinsi, kayak kemarin kami ke Jawa Tengah, itu mudah-mudahan hampir terpenuhi semua, karena pemerintah Jawa Tengah jumlah belanja administrasi umumnya baru 31%, masih dalam batas aman. Karena juga ada Undang-Undang HKPD, Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, yang membatasi jumlah belanja administrasi dan umum itu maksimal 30%. Padahal hari ini realitanya banyak daerah, kabupaten kota itu angka belanja administrasi umumnya itu di atas 40%, 50%. Oke. Nah itu, dan mereka tidak sanggup. Nah ini juga harus dicarikan solusi. Makanya kemarin saya bicara harus dicarikan solusi antara Menpan RB, BKN dengan Menteri Keuangan. Ada nggak insentif untuk daerah agar bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu makanya saya minta juga itu mereka komunikasi bertiga. Karena untuk budgetnya ada di Kementerian Keuangan. Duduk bareng untuk menyelesaikan semua permasalahan ini. Oke. Dari berbagai permasalahan ini kan Pak, kita tahu kita bersumber di Undang-Undang ASN yang mengatur ini. Apakah nantinya akan ada pembahasan atau revisi Undang-Undang ASN untuk menguatkan kembali kondisi-kondisi ini agar tidak terulang? Artinya begini, undang-undang itu kan dinamis. Dengan adanya permasalahan, dengan realita yang ada, kejadian-kejadian yang ada, ini akan membuat suatu formulasi seperti apa nanti undang-undang ASN yang kita mau perbaiki. Nah baru nanti tinggal pilih usulan dari DPR atau usulan pemerintah untuk maju ke Badan Legislasi untuk dibahas. Oke, jadi udah terjawab ya. Kalau permasalahan-permasalahan di 2026 itu batas maksimalnya. Artinya sebelum itu harusnya BKN, Menpan RB sudah bisa menyelesaikan semuanya. Ya, catatannya kita nunggu juga instruksi Presiden, karena Bu Menpan RB sudah ketemu Pak Presiden. Ya mudah-mudahan ada solusinya biar mempercepat proses ini semua. Ya kita berharap Pak Prabowo sebagai Presiden kita memahami kondisi yang ada, sehingga ada respon yang baik untuk kita semua. Oke, Pak, terakhir, dengan kondisi seperti ini kepercayaan masyarakat ini udah menurun. Pastinya dengan berbagai harapan-harapan yang harusnya terjadi di 2025 akhirnya berubah, kepercayaannya mulai menurun. Dari Komisi 2 sendiri untuk memastikan kalau tidak akan ada lagi nih perubahan, semuanya on straight dengan jadwal dan ketentuan. Apa yang ingin ditekankan ke? Ya makanya kan saya selalu bilang ada ketakutan di antara kawan-kawan yang sudah lulus CPNS terutama, ini bakal berubah lagi karena diundur ini. Makanya saya kemarin di dalam rapat kerja saya bilang, transparansi itu yang utama agar jangan ada orang yang mengatakan kok saya lulus, saya sudah dinyatakan diterima, tahu-tahu formasi saya hilang. Nah ini transparansi, ini yang diutamakan. Kemudian kita juga minta pasti dalam setiap kesempatan rapat evaluasi kita evaluasi. Saya akan minta kawan-kawan komisi untuk rapat kembali dengan BKN dan Menpan RB mungkin 3 bulan lagi. Update kerja di sampai apa sih? Kita kan mau tahu, jangan sampai nanti udah kita kasih ini ya rupanya nggak dikerjakan. Nah inilah, tapi kita harus bicara. Saya kan nggak bisa sendiri karena ini kan komisi. Secara komisi secara keseluruhan. Artinya kita akan mengajukan pada pimpinan komisi melakukan evaluasi dari hasil rapat kemarin beberapa bulan ke depan. Mungkin sekarang Maret, April, akhir Mei sudah kita rapatkan lagi. Oke, berarti di masa sidang selanjutnya kita lihat bagaimana
selesai sampai di mana. Oke, jadi kita tunggu kepastiannya seperti apa ya. Semoga ada angin sejuk dari Pak Presiden dengan permasalahan ini bisa terselesaikan. Kita juga bisa diangkat semua baik CPNS maupun P3K di waktu yang tepat. Ya, semoga sebelum batas maksimalnya tadi untuk CPNS di Oktober 2025 dan P3K di Maret 2026. Terima kasih Pak Giri Ramanda Kemas yang sudah meluangkan waktu